Pasca ex-ketua KPK Agus Raharjo membuka tabir Presiden Jokowi intervensi penanganan kasus korupsi EKTP, banyak isu bergulir bak bola liar. Banyak pihak menebak-nebak apa motif ex-ketua KPK Agus Raharjo. Membuat narasi Presiden marah dan menekan KPK untuk menghentikan penyidikan Setio Novanto. Beberapa tahun lalu sudah. Fakta bahwa Agus Raharjo buka suara di acara wawancara TV nasional itu semakin menambah hingar-bingar politik tanah air. Jangan-jangan ada motif tertentu. Bila ada desain dan motif, tentu dapat dikalkulasi siapa yang untung dan siapa pula yang buntung. Di saat banyak pihak menyorotkan melemahkan kepercayaan Jokowi di mata publik, Agus Raharjo ikut-ikutan buka suara miring dan menyebut Jokowi intervensi kasus EKTP. Sampai di sini sudah jelas Presiden Jokowi jadi korban. Kepercayaan publik akan terkikis karena dianggap melanggar undang-undang berupa intervensi. Apalagi jika ada gerakan masif ke DPR RI terus bergulir hingga memunculkan hak interpelasi, bakal menurunkan trust Jokowi. Namun kondisi tersebut belum tentu benar. Bisa jadi dengan menuding intervensi Jokowi di kasus korupsi EKTP ini, bola liar akan mengarah ke salah satu capres yang selama ini digoreng dugaan terlibat dalam korupsi EKTP. Publik pasti tahu bahwa saat ini Presiden Jokowi tengah bersih tegang dan saling serang dengan partai yang memberangkatkan Capres Ganjar Pranowo. Dengan membuka isu penanganan korupsi EKTP, Jokowi akan memanfaatkan momentum tersebut hingga KPK membuka ulang atau daur ulang perkara hukum di KPK, khususnya kasus korupsi EKTP. Penyidik KPK Novel Baswedan dalam podcastnya sudah menjelaskan bahwa Ganjar Pranowo tidak terbukti dalam pusaran kasus EKTP. Novel adalah penyidik senior yang memeriksa Ganjar saat calon presiden itu masih duduk di DPR RI. Dari titik itu, melalui proses pengadilan IKTP itu betul ada peristiwa pemberian uang, ya kan? Ya. Cuman sebagai alat bukti dia belum cukup sempurna untuk dijadikan dasar dakwaan dan diajukan pengadilan. Tapi peristiwanya well done itu terjadi. Nah, beda dengan yang tadi itu Mas Agus Durian. Itu beda. Menurut saya itu ada perbedaannya di situ. Karena kasus itu belum sampai pernah ke pengadilan. Pengadilannya tuh di depan sidang saksinya mengatakan duit itu sampai gitu. Kalau yang ini saksinya mengatakan IKTP sudah sampai ini ke Ganjar Pranowo. Itu kira-kira proses persidangannya kayak begitu. Yang menarik gini Pak BW, di satu sisi sebetulnya kita senang ya ketika masyarakat kritis kritis bahwa ada kasus harus tuntas gitu betul, setuju. Kita melihat itu suatu hal yang bagus, tapi jangan kemudian ada pretensi politik, itu jadi problem. Kalau emang mau kritis, kenapa kok nggak ada yang kritis bahwa perkara bansos contohnya yang diduga kerugian keuangan negaranya triliunan, kok nggak ada yang kritis? Tiba-tiba pura-pura nggak denger gitu ya. Dan bukan hanya bansos, banyak lagi ya. Bansos yang salah satunya gede banget ya Mas. Dan kasus-kasus baru ini masih banyak. Dan harusnya KPK disuruh mengerjakan itu. Anggarannya besar, jangan terus hanya nangani perkara-perkara, menggulik-gulik perkara lama, apa segala macam. Saya bicara begini bukan berarti membela. Saya tentunya mendukung setiap penanganan perkara yang tuntas. Korupsi, setuju. Korupsi tuntas dan tidak dan ditangani objektif secara profesional. Tapi kalau kemudian hanya dipakai untuk nakut-nakuti, itu masalah. Dan tentunya kita berharap KPK-nya betul-betul menangani perkara yang besar-besar. Kalau perkara-perkara kecil, penegak hukum lain juga masih bisa mengerjakan karena KPK itu diberikan mandat yang serius, mandat yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi dan bisa menjadi contoh. Hari ini problemnya KPK-nya justru menjadi yang paling nggak dipercaya. Ini fakta yang menarik sekali. Di saat ex-ketua KPK Agus Raharjo buka kasus EKTP dan menuding
Jokowi intervensi tepat di musim kampanye ini menjadi hal yang lumrah. Sebab jika seorang caleg menyuarakan keinginan masyarakat terhadap semua persoalan di negeri ini, itulah caleg baper. Agus Rarjo adalah caleg DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur pada pemilu 2024 nanti. Ex-ketua KPK tersebut bersaing ketat dengan 3 nama besar, yakni Ketua DPD RI Lanyala Mataliti dan artis kondang Emilia Kontisa dan Lia Istifama, keponakan Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa. Di Jawa Timur, ekspos atau perhatian publik terhadap Agus Rarjo masih lemah jika dibanding dengan Lanyala Mataliti, Emilia Kontisa, dan Neng Lia tentunya. Namun, dengan momentum buka aib Presiden Jokowi dan kasus EKTP, perhatian publik sekarang diharapkan, harapannya Agus ini fokus pada sosok ex Ketua KPK Agus Rarjo. Harapan bagi seorang caleg atau calon legislatif, bersuara kritis adalah bentuk kampanye. Kegiatan itu bagaikan dari kerja elektoral untuk mengangkat nama seseorang di mata publik. Tampaknya hanya Agus Rarjo sendiri yang mengetahui apa motif di balik semua ini. Apakah motifnya kerja elektoral di musim kampanye politik? Ataukah ingin membongkar lagi kasus EKTP yang konon sudah dijalani hukumannya oleh yang bersangkutan? Dan ini jadi dijawab oleh Pak Presiden Jokowi. Sudah basi itu. Bukankah ex-ketua KPK tersebut orang yang paling tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Juga siapa saja yang layak masuk tersangka, namun tidak ditersangkakan dalam pusaran kasus tersebut. Jadi hanya Agus sendiri yang tahu ini, makanya. Jika sosok Agus Rarjo benar-benar memiliki idealisme tinggi terhadap pemberantasan korupsi tanah air ini, tentu saja motif ini paling mendapatkan simpati publik, yakni protes pelemahan KPK ke Presiden Jokowi dan mengembalikan marwah KPK. Karena semua tahu, lembaga anti rasuah tersebut kini berada dalam titik nadir. Ya, karena sejak direvisi Undang-Undang KPK, DPR RI yang didukung pemerintah Jokowi, kepercayaan publik terhadap KPK turun drastis. Aparatur penegak hukum di KPK berada dalam ketiak eksekutif legislatif. Penanganan kasus dan perkara di KPK bisa sesuai selera orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan KPK. Jika sebelumnya di tahap penyidikan tidak mengenal SP3. Namun kini status tersangka KPK bukan jaminan, tidak menjamin seseorang akan diproses ke meja hijau. Inilah lemahnya KPK saat ini. Penyidik bisa mengeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan, kapanpun dengan alasan tertentu. Jika ini yang menjadi motif ex-ketua KPK Agus Rarjo dan mendapat dukungan dari khalayak, mengapa tidak mendapat dukungan dari masyarakat umum? Ya, semua berpulang pada niat Presiden Jokowi dan wakil rakyat di DPR RI tentunya. Oke, sampai di sini catatan edisi ini. Mari berdiskusi melalui kolom komentar. Jangan lupa dukung kami agar tetap bersemangat dan berkarya terus dengan cara subscribe dan like. Jangan lupa
aktifkan tombol loncengnya agar setiap saat Anda mendapatkan update dari kami. Apa yang disampaikan Pak Agus Raharjo sangat meragukan. Pertama karena keterangan tersebut berdiri sendiri, ya, tidak ada keterangan saksi lain dan tidak ada alat bukti lain yang beliau sampaikan. Kedua, dari motif penyampaian informasi tersebut kami juga mempertanyakan apakah ini ada motif politis karena terjadi, ya, disampaikan di tahun politik. Padahal kalau waktu itu Pak Agus Raharjo benar-benar mendapatkan perlakuan tersebut, seharusnya beliau bisa menjerat orang yang mengintervensi tersebut dengan pasal perintangan penyidikan. Waktu itu kan beliau ketua KPK aktif. Kenapa tidak dilakukan saat itu, ya? Menjerat orang yang dianggap mengintervensi dengan pasal perintangan penyidikan. Oke, sampai di sini catatan edisi ini. Mari berdiskusi melalui kolom komentar. Jangan lupa dukung kami agar tetap bersemangat dan berkarya terus dengan cara subscribe dan like. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar setiap saat Anda mendapatkan update dari kami.